bacaan. Nah, maka kalau di dalam sekolah zaman dulu sebelum kita mengenal kafaratul majlis, maka dibacakannya surat wal asri. Kenapa? Supaya mengambil makna kandungannya, supaya mengikuti sahabat tadi. Kalau mau berpisah satu sama lain saling menasehati sesuatu yang penting. Apa? Surat wal asri ini. Maka dikarenakan kandungannya menjadi mereka saling mewasiatkan. Sebagaimana ayatnya watawasau bil haq watawasau bis sabri, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka setiap dua orang bertemu, di antara mereka banyaknya saling membacakan untuk mengingatkan perkara ini. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ada dasarnya. Karena pentingnya kandungan surat wal asri, maka ketika mau berpisah saling mengingatkan. Apa kandungannya? Maka tadi Ustaz Alimi menyampaikan, selama ini kita akrab, tapi kita nggak tahu. Bisa jadi kurang lebih, atau paham tapi belum mendalam. Maka sesuatu itu menjadi penting bagi kita. Jangankan kok kita, Imam Syafi'i, ini salah satu ucapan beliau yang masyhur terkait dengan surat wal asri. Lau ya'lamun nas ma fi hadhihi surah lawasi'atuhum. Seandainya manusia mengetahui kandungan isi wal asri, surat wal asri ini, cukuplah bagi mereka untuk melakukan apapun di dunia dengan modalnya surat wal asri. Dalam ungkapan yang lain, lau tadabbaran nas ma fi hadhihi surah lakafathum. Seandainya manusia mau mentadaburi surat wal asri, maka dia akan cukup menjadikan surat wal asri ini sebagai modal. Ini kira-kira kalau Imam Syafi'i menyampaikan ucapan seperti itu, apa terus dianggapnya bukan sesuatu yang penting banget? Beliau sampai mengatakan Al-Quran dalam riwayat yang lain, lau ma nazzalallahu fil Quran illa hadhihi surah lakafathum. Jadi ucapannya Imam Syafi'i ini begitu diriwayatkan berbagai macam kalimat. Mungkin bisa jadi orang memahaminya beda-beda, maka disampaikan dalam perbedaan sedikit. Tapi intinya betapa pentingnya surat wal asri. Apa? Seandainya tahu isi kandungannya, cukuplah sebagai modal. Seandainya manusia mentadaburi, cukuplah sebagai dia modal. Yang ketiga ini yang lebih hebat lagi. Apa Imam Syafi'i mengatakan? Lau ma anzalallahu fil Quran illa hadhihi surah. Seandainya di dalam Al-Quran tidak ada surat kecuali satu tok, yaitu surat wal asri, cukup manusia bermodal hidup di dunia dengan surat wal asri. Ini bayangin, Al-Quran 30 juz kan, 114 surat. Seandainya di dalam Al-Quran ternyata cuma satu surat tok, yaitu surat wal asri, maka cukuplah manusia bermodal itu. Ini menggambarkan apa? Analogi, kias, ilustrasi dari seorang Imam Syafi'i tentang betapa pentingnya surat wal asri. Walaupun super pendek. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, memang salah satu di antara mukjizat Al-Quran adalah bahasa yang simpel, maknanya luas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, surat wal asri ini termasuk surat makkiyah pendek. Ciri-ciri makkiyah. Surat ini turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Kalau kemarin di dalam kita membahas surat Al-Humazah, apa yang kita dapati? Bahwa surat Al-Humazah menyebutkan tentang perkara-perkara keburukan yang akan ditimpa manusia di akhirat nanti. Dikarenakan pelitnya, dikarenakan sering mengumpat, mencaci, ya kan? Maka
surat wal asri ini mengatakan apa? Bagaimana supaya kita selamat dari perkara itu? Paham ya? Apa ketersambungannya? Apa sambungannya? Apa yang menjadikan nyambung antara surat Al-Humazah dengan surat wal asri? Surat Al-Humazah menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan datangnya adab. Yang diadab dari depan, dari atas, kanan, kiri sampai ke hati. Kalau hancur dihidupkan lagi. Kemarin kita sudah dibahas itu. Itu ternyata sebabnya adalah karena suka mengucapkan kata-kata srono, sumpah, caci maki, terus kemudian pelit, kebakilan, yang tidak mau berinfak, maka Allah ancam. Layum badanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah, dan seterusnya. Maka ancaman-ancaman tersebut itu kenapa? Karena manusia tidak selamat dari kehidupan dunianya, tidak selamat. Maka surat wal asri menyebutkan bagaimana supaya kita selamat. Modalnya ingkang papa amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang empat ini dijalankan, dia tidak akan mendapatkan sebagaimana ancaman dalam surat Al-Humazah. Itu ketersambungannya dulu, bahwa antara Al-Quran satu surat dengan surat yang lain itu tidak berdiri sendiri, tapi saling kait mengkait. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita baca ayatnya, kemudian kita artikan, kemudian kita bahas satu persatu. Apa yang kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surat ini saja, cukuplah kita bermodal surat wal asri untuk selamat. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia seluruhnya dalam kerugian. Nanti maknanya seperti apa ini saya cuma arti dulu. Semua manusia akan rugi, akan ada masalah, akan mendapatkan problem, kecuali. Disinilah kenapa Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran cuma surat wal asri cukup. Adakah di antara kita yang ingin hidup di dunia dalam kondisi tidak selamat? Gak ada yang mau, kepenginnya selamat, ya kan? Cukup ikuti petunjuk ini, selamat, selesai. Ini loh. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan seandainya Quran cuma surat wal asri ini, cuma surat ini saja cukup? Karena tidak ada satupun di antara kita, fitrah manusia itu kepengen susah, gagal, problem, nggak mau, semuanya nggak ada yang mau. Maka bagaimana caranya supaya terhindar dari itu? Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan untuk sabar. Nyuwun ini kita singkatkan saja. Orang kalau di antara kita saling mengingatkan, itu akan manfaat besar. Maka pentingnya kebersamaan. Nanti kita akan bahas dari ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa harus ada dua ini? Seharusnya manusia itu bisa untuk selamat jika apa? Iman dan amal soleh. Sepakat gak? Orang beriman dan beramal soleh sepakat gak bakal selamat? Sepakat kan ibu? Masa ada yang gak sepakat? Berarti kita ngapain sholat kalau gak sepakat bakal selamat? Ngapain kita berislam? Tapi ternyata untuk selamat bukan saja iman dan amal soleh, tapi watawasau bil haq, saling perhatian, saling mengingatkan dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Apa sebabnya, Bu?
Ini sebelum kita melanjut kepada makna per kalimat. Ini penting. Surat Wal Asri, maaf ibu-ibu yang diperhatikan di sini, surat Wal Asri itu surat yang muhkamat. Muhkamat itu sudah jelas. Orang usah ditafsiri, wis genah. Baca saja cukup kita dapat paham, ya kan? Tapi ada sesuatu yang perlu kita komunikasikan. Kenapa kemudian Allah menambahkan dua yang kedua? Dua yang pertama iman dan amal soleh. Kemudian dua yang kedua saling menasehati. Apa bu sebabnya? Apa pentingnya di sini? Agar kita selamat. Manusia ada sifatnya alpa lalai. Sifatnya manusia mudah putus asa. Hidup akan ada ujiannya. Ujian dari dalam hati kita maupun ujian dari luar. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Itu kata Rasulullah loh. Ada di pagi harinya kita mukmin, sore karena lalai, karena nggak kuat, karena putus asa bisa jadi kafir. Maka beriman dan beramal soleh masih kurang, perlu saling mengingatkan, membentuk jamaah, membentuk kelompok, membentuk kesatuan. Ketika saya akan datang satu masanya sifat lalai, sifat jenuh atau putus asa yang terjadi, saya biasanya ke masjid misalnya. Ketika saya punya problem muncul putus asa, buat apa saya ke masjid? Kayak gini terus hidup gak enak, misalnya gitu. Maka di sini pentingnya apa? Wa tawassaw bil haq, ada yang menasehati saya. Sabar, Lin. Ujian hidup kita ini. Jadi saya semangat lagi. Berangkat ke masjid, enggak meninggalkan masjid. Bahkan ada yang meninggalkan Islam gara-gara putus asa, gara-gara lalai. Karena ada ujian tadi loh. Maka kenapa para sahabat saling membacakan supaya ingat, ayo kita saling menasehati. Maka orang untuk selamat bukan hanya iman dan amal soleh. Ketika saya tidak dinasehati, tidak diingatkan, antum ikut berdosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat saya nggak ke masjid, antum kenal, jadi kalau sekarang dolan-dolan, aduh nabai, itu dosa. Agama ini agama kebersamaan, agama jamaah, bukan egoisme. Manusia bisa iman beramal soleh tapi tidak selamat karena ada ujian tadi. Maka ada yang putus asa, ada yang lalai. Maka kita wajib saling menasehati. Antum akan mengatakan, aku beriman, aku beramal soleh, aku gak butuh yang lain. Salah. Kenapa? Mungkin saya beriman, saya bisa menjaga diri saya. Tapi anak kita ketika keluar, dia akan berinteraksi dengan sesuatu di luar. Yang merusak bisa jadi bukan kita, tapi di luar. Maka disitulah pentingnya saling menasehati. Ketika anak itu keluar melihat sesuatu yang nggak benar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang ini sudah beriman, dari rumah sudah sholat, sudah ngaji, tapi di luar melihat fitnah wanita, melihat fitnah duit, halal haram, ya kan? Melihat fitnah ini, melihat fitnah itu. Kalau nggak ada yang menasehati, celaka orang ini. Orang ini celaka, yang melihat dan membiarkan juga celaka. Maka pentingnya wa tawassaw bil haqq, saling menasehati, wa tawassaw bis sabr. Maka keselamatan itu karena iman, amal, kepedulian. Saling menasehati.
hati, baik dalam mempertahankan kebenaran maupun untuk sabar. Ngertos gitu? Kenapa ayat ini dikatakan lau ya'lamun nas ma fi hadhihi surah lawasi'atuhum? Seandainya manusia mendapati paham tentang isi surat ini cukup untuk hidup di dunia. Seandainya Al-Quran tidak ada surat kecuali surat Al-Asr, cukup. Kenapa? Supaya kita selamat iman, amal. Mari kita benteng satu sama lain dengan kepedulian, nasihat menasehati untuk bertahan dalam kebenaran maupun untuk bersabar dalam mendapati sesuatu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita bahas ayat per ayat, kata per kata. Apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala? Wal asri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata-kata wal asr. Sama saja dengan wal fajri, sama saja dengan wadduha, sama saja dengan wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan makhluk. Kalau kita bersumpah dengan Allah, kalau Allah bersumpah dengan makhluk, boleh. Man khalafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, itu perbuatan syirik. Maka kita hanya bersumpah dengan kata-kata demi Allah atau Allah. Ini kita ulang. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluk, karena keagungan Allah dalam makhluk tersebut agar kita perhatikan. Apa wal asli? Ay ad-dahr, az-zaman. Makna yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Allati yaqa'u fihi harakatul insan, yang di dalam waktu inilah manusia bergerak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Agar kita berhati-hati dengan waktu. Nyuwun sewu, inna a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum man yajuzu dzalik, sedikit yang lebih dari 70. Maka waktu itu terbatas. Kalau kita membiarkan kita dalam seperti orang-orang kafir, bahasa Al-Quran ya, ya'kulun wa yatamatta'un, hanya bersenang-senang sakarepe hawa nafsu. Apa kata Allah tentang orang kafir? Surat Muhammad ayat kalau salah 12. Walladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un wa yulhimul amal. Dalam ayat yang lain, berangan-angan panjang, mangan-mangan, seneng-seneng. Itu sifat orang kafir. Wan naru maswal lahum, tapi api neraka mengepung mereka. Hidup di dunia ada hisabnya, waktunya terbatas. Maka Allah bersumpah dengan waktu agar kita perhatian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Tanda keislaman seseorang itu baik bukan banyak sholat. Tanda keislaman seseorang dengan baik bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya pakaiannya sudah syar'i. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Waktu. Sudah banyak sholatnya, ya mulai Masya Allah. Tapi kalau sudah waktunya di luar dolan, ada nggak yang kemudian melakukan hal-hal yang batil? Oh ya banyak. Ngaji, puasa, tapi kadang malam-malam guyonan sampai tengah malam, nggak ada manfaatnya. Meninggalkan waktu. Maka bukan banyak sholat saja, bukan banyak ngaji Quran, tetapi bagaimana kita mensikapi waktu penting. Kenapa? Terbatas. Adakah kita jaminan nanti siang masih hidup? Ada? Berani? Terus kita mengatakan lah nyongkang, Pak ngaji ini kok kapan-kapan bela. Sore yang kena misalnya, karena pengen dolan-dolan, pengen menyenang-menyenangkan sendiri, kemudian gula-gula masuk saya, bukan sekedar biasa-biasa saja. Enggak ada jaminan.
Maka Allah mengatakan wal asri yang pertama maknanya apa? Demi masa. Allah bersumpah dengan waktu di mana manusia hidup dikelilingi oleh waktu dibatasi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan mereka akan mati. Itu Nabi Muhammad Allah ucapkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad apa? Innaka mayyit. Kamu akan mati, enggak selamanya di dunia. Wa innahum mayyitun. Dan umatmu sama akan mati. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala Qatadah wa akhir sa'atu min sa'atin nahar. Yang dimaksudkan dengan al-asr dalam ayat ini adalah bagian akhir dari waktu padang. Maksudnya apa? Ya, saat-saat sebelum datang maghrib itu al-asr. Itu saat waktu di mana waktu itu ada kebaikannya, di antaranya doa yang mustajabah. Kalau khususnya hari Jumat, maka dikatakan Allah bersumpah dengan waktu itu karena tidaklah seseorang berdoa di waktu-waktu akhir hari itu melainkan Allah berikan. Satu itu. Yang kedua, tidaklah seseorang berdoa di waktu zikir sore maka Allah akan masukkan di dalam surga kalau dia meninggal dunia di waktu sebelum datangnya subuh. Ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore maka meninggal dunia sebelum sampai subuh illa adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan surga dia. Gara-gara sesuatu yang kita jaga di waktu yang barokah, waktunya berkah. Maka di antara pendapat qila wa akhiru sa'atin min nahar, akhir waktu sebelum datangnya maghrib itu namanya asar. Yang ketiga, wa qasamun bi salatil asri wa hiya al-wusta. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salat asar karena kepentingan dan keutamaan salat asar. Namun tinggi orang yang meninggalkan surat asar dengan sengaja, ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, amalnya batal hari itu. Man taraka sholat al-asri bi'amadin faqad habita amaluhu. Itu ucapannya Rasulullah, hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka batal amalnya. Bukan berarti batal Islamnya loh ya. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, hari itu dari pagi sampai sore mungkin sudah ngaji, sudah infak, sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Tapi gara-gara meninggalkan sholat asar, hari itu selain dia berdosa besar, dia batal amalnya semuanya hari itu. Bukan batal Islamnya, tapi batal amalnya hari itu. Yang kedua, Allah menyebutkan secara khusus hafidhu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah bersumpah dengan salat asar itu, jagalah salat dan salat yang tengah-tengah dan jadilah orang yang taat kepada Allah. Salat yang tengah-tengah salat apa, Pak? Salat yang tengah-tengah salat apa? Asar. Ini sholat kan ada 5 ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tengah-tengah apa? Asar. Allah mengatakan apa? Hafidhu ala salatil wusta. Jagalah untuk menjaga sholat yang tengah-tengah. Kenapa, Bu? Banyak orang yang terlalaikan karena kesibukan duniawinya, yang tidur siang, di antaranya itu. Maka banyak orang meninggalkan 2 waktu sholat yang Allah jamin surga. Itu sholat apa, Bu? Sholat asar dan sholat subuh. Sholat subuh enak turu, sholat asar kadang orang nanggung
sebentar lagi mau selesai, wah dikerjakan urusan dunianya. Begitu setengah 6 bagi baru sholat, ada enggak? Banyak. Yang malah tertidur sampai lepas waktunya, banyak. Maka sholat subuh dan sholat asar itu jaminannya surga. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat 2 waktu ini dimasukkan dalam surga gara-gara sholat subuh dan sholat asar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu asar, sholat asar. Karena apa? Keutamaannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-insan al-murad al-kafir. Yang dimaksudkan dengan insan ayat ini, dalam ayat ini manusia adalah manusia jenis kafir. Maka siapapun orangnya kalau kafir mesti lafi khusrin, dalam kerugian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak tentang maksud innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu akan merugi. Yuridu jama'atun minal musyrikin Al-Walid ibn al-Mughirah Al-As bin Wa'il Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza wal Aswad bin Abdu Yabuth. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah gembong-gembong musyrikin Mekah. Disebutkan adalah Al-Aswad bin Wa'il, Al-Walid ibn al-Mughirah, Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Ini orang-orang yang dengan kekufurannya memusuhi Nabi Muhammad. Maka ayat ini turun, Allah sedang menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang menolak kamu itu dalam kondisi akan menghadapi kerugian. Itu pendapat yang menjelaskan dengan makna kata innal insana lafi khusrin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqila wa huwa sahih, dan ada pendapat yang lain yang itu merupakan yang benar. Al-insan dalam ayat ini adalah min jinsin nas, semua manusia siapapun, muslim atau kafir, mukmin atau kafir, bisa mengalami kerugian. Maka ada pengecualiannya. Orang mukmin bisa jadi akan celaka. Kenapa? Mukmin tapi menyia-nyiakan waktu, mukmin tapi malas amal soleh, ada enggak? Ada enggak? Mukmin tapi egois, ada enggak? Ada ya? Akan malah katanya. Jadi yang dimaksudkan innal insan dalam ayat ini bukan hanya orang kafir, bukan hanya pembesar-pembesar Quraisy, tapi semua manusia siapapun, termasuk orang mukmin muslim. Hati-hati. Maka muslim mukmin yang kepengen selamat, iman, amal soleh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, baru mukmin itu selamat. Tapi kalau mukmin cuma nama netok, Islam cuma KTP netok, yakin dalam hati Allah yang hak, selain Allah batil, tapi dia tidak beriman, tidak beramal soleh, egois, dia akan sama mengalami kerugian. Jadi pemahaman manusia itu ada tiga. Lafi khusrin. Nah, ini khusrin itu apa? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala ghayyin wal halaka wa uqubah. Yang dimaksudkan dengan lafi khusrin adalah kecelakaan, ada siksaan. Manusia semuanya akan ada siksaannya. Semua manusia akan mengalami azab. Maka kenapa demikian? Karena kita hidup sudah diberitahukan oleh Allah, hidupmu adalah ujian, batas waktumu sebentar roh. Kalau kamu kepengen selamat, iman, amal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka lafi khusrin itu orang-orang yang tidak menjalankan empat ini berarti dia gagal. Maka dikatakan khusrin itu rugi adalah karena dia akan mendapatkan azab sebagaimana sudah pernah diberitahukan kepada kita. Allah
sudah memberitahukan melalui Nabi Muhammad SAW bahwa nanti di akhirat akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kok di antara kita ada yang cuek, ada yang lalai, maka pasti akan mendapatkan ini, akan mendapatkan azab. La fi khusrin ay halak, kebinasaan, wa uqubah, siksaan, balasan. Sebagaimana Al-Quran surat At-Tolak ayat yang ke-9. Lihat ini. Wa kana akibatu amriha khusra. La fi khusrin, dalam surat yang sedang kita bahas, dalam surat At-Tolak Allah mengatakan wa kana akibatu amriha khusra. Karena akibatu amriha khusra, urusannya di ujung-ujungnya akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena mendapatkan azab, baik azab kubur maupun azab di neraka. Mungkin di dunianya dia cuek, tapi dia belum mendapatkan apapun. Mungkin istidraj, dia maksiat tapi uripnya yang enak saja. Yang dimaksudkan lafi khusrin, minimal di dunianya ada yang diberikan hukuman, tapi ada juga yang hanya di akhiratnya. Maka kita nggak boleh iri sama orang yang bermaksiat, terus kelihatan hidupnya enak-enak saja. Katanya lafi khusrin, rugi, kok dia enak-enak saja, nggak rugi. Maka yang dimaksudkan dengan lafi khusrin khususnya di azab nerakanya maupun azab kuburnya. Tapi bisa pula orang dalam kerugian dunianya. Al-Quran surat Toha, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dia hidupnya dunia sempit, nggak ada berkahnya. Maka kadang ada yang Allah jadikan di dunianya langsung dihukum, tapi ada pula yang orang itu di istidraj, dibiarkan oleh Allah. Maka yang dimaksudkan dengan lafi khusrin di akhirat, di saat mati, seterusnya sampai dengan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari sekarang hati-hati wal asri, hati-hati dengan waktu. Ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang dimaksudkan dengan lafi khusrin, ada yang mengartikan halak, kerugian, kebinasaan, hukuman, tapi ada juga yang mengatakan lafi naqsin, selalu dalam kekurangan. Maka manusia ini tamak sifatnya, gak ada yang merasa cukup, selalu akan kurang. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang membuat kita tenang? Kalau Allah memberikan hati kita qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Allah yang menggerakkan hati. Tapi kalau hati kita itu gak dibikin oleh Allah qanaah, kita akan selalu merasa kurang, tersiksa dengan batin kita. Maka na'udzubillah min dzalik. Qad aflaha man aslam, beruntunglah orang yang telah Islam, wa razaqahu kafafan, dan dia telah mendapatkan rezeki yang mencukupi. Wa qana'ahu Allah bima atah, dan Allah menjadikan orang itu qana'ah, nerimo sikap dalam hati kita itu tenang. Itu kenapa? Hati kita itu bersyukur. Hati kita sama Allah dibuat senang, karena Allah yang menggerakkan hati. Tapi coba kalau Allah nggak mengkonaahkan kita melihat itu ada orang yang selalu dalam ketersiksaannya menghadapi dunia, banting tulang, maling, korupsi, macam-macam hanya untuk jamaah amalan wa ajadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, tersiksa uripnya. Maka lafi khusrin ada yang mengartikan bukan kerugian saja, bukan adab, tapi selalu dalam kekurangan. Sifat bawaan manusia itu. Kapan Allah akan menjadikan sikap hati kita cukup? Iman, amal soleh. Dalilnya tadi hadisnya, qad aflaha man aslama, beruntunglah orang yang telah berislam, yang beramal. Maka Allah akan apa katakan? Wa qana'ahu Allah bima atah. Allah akan menjadikan qana'ah. Ini ada satu pendapat penting bagi kita, khususnya ibu-ibu. Kita semua ini menyemangati anak-anak kita, Bu.
memanfaatkan waktu. Apa? Kalau kita nggak biasakan beramal dari waktu muda kita, maka hati-hati, semakin bertambah usia, semakin banyak kekurangan dalam tubuh kita, semakin berkurang amal kita. Maka kalau orang beramal di masa tua, kasihan, sudah banyak keterbatasannya. Ini saya bacakan ucapan Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama. Beliau mengatakan, innal insan idza umira fid dunya wa harama la fi naqsin wa dha'fin wa taraja illa al-mu'minin fa innahum taktubu lahum ujurahum ila allati kanu ya'malunaha fi hali syababihim. Kata beliau, manusia jika bertambah usia, bertambah tua, maka dia akan mengalami kekurangan, keterbatasan yang banyak, sehingga berkurang amalnya. Ada nggak orang yang biasa ke masjid? Ada nggak nih? Tolong perhatikan, ada nggak orang yang terbiasa ke masjid, begitu sudah mulai usianya tambah lanjut, anak asam uratnya dhuwur, akhirnya apa? Nggak ke masjid. Kenapa? Karena ada uzur. Maka orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala yang sama walaupun dia tidak beramal, dikarenakan dari masa mudanya sudah dia beramal. Antum terbiasa ke masjid nih, kemudian gara-gara ada uzur di masa usianya lanjut, nggak pernah ke masjid lagi, maka orang yang terbiasa dari mudanya beramal soleh ke masjid terus, semasa tuanya nggak sempat ke masjid karena ada uzur, karena ada kekurangan, karena ada sakit-sakitnya, dia tetap mendapatkan pahala seperti yang ke masjid tanpa dikurangi sedikit pun. Karena apa? Karena kebiasaannya. Maka ibu-ibu, semangati anak-anak kita. Jangan pernah mengikuti slogan maring masjid umur 70 sedikit bebas. Ada orang yang seperti itu. Oh yo, masjid urusannya orang-orang yang sudah 70 tahun, purnawirawan, udah gak kerja, sudah bau tanah. Sehingga naik masjid dipenuhi wong kaki-kaki ini wong nom jarang di masjid. Karena terbawa ungkapan seperti itu, maka rugi. Innal insana lafi naqsin. Pendapat yang kedua, manusia selalu dalam kekurangan. Artinya apa? Manusia itu bertambah usia akan bertambah kekurangan, keterbatasan fisiknya. Tapi kalau dia mendapatkan dari mudanya beramal soleh terus, maka dia akan tetap dapat pahala yang sempurna walaupun dia dalam kondisi tidak beramal sebagaimana masa mudanya. Ada di dalam Al-Quran surat Yasin. Ada yang hafal surat Yasin? Allah mengatakan itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi nikmat fisiknya. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi nikmat fisiknya. Anak giginya rempol, pada tugel, anak sikile bermasalah, uratnya, ada matanya rabun, ada penyakit A, penyakit B. Itu kenapa? Karena panjang usia mengurangi bentuk fisiknya. Maka orang-orang yang beramal soleh dari masa mudanya menjaga waktu, maka dia mendapatkan pahala yang utuh sebagaimana dia waktu masa muda. Kenapa? Karena di masa uzur itu Allah maklumi, Allah jadikan itu permakluman. Idza maridal abdu aw safar kana lahu ka'ajri sahihil muqim. Ada hadis di dalam hadis Bukhari Muslim, ibu-ibu, barang siapa yang seorang hamba itu sakit
atau dalam kondisi musafir, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sehat dan mukim. Karena apa? Karena kebiasaannya. Antum nih biasa ke masjid, tiba-tiba hari itu sakit, hari itu nggak ke masjid, maka walaupun sholatnya di rumah, berdasarkan hadis ini tetap pahalanya seperti berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ada sakit atau uzur. Orang yang dari mudanya bersemangat ibadah, maka di masa tuanya banyak kekurangannya, pahalanya tidak berkurang karena uzur itu dimaklumi. Ini ada yang mengartikan la fi khusrin seperti itu. Paham ya? Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tinggal sedikit lagi insyaallah selesai. Sudah 6:43, kurang seperempat jam lagi kita akan selesaikan pertemuan kita. Illa alladziina aamanu istafna minhu minal insan. Ternyata ada dari kalangan manusia secara umum akan mengalami kerugian, dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu bi qulubihim wa 'amilus shalihat bi jawarihim. Orang-orang yang beriman, hatinya mengimani Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan anggota tubuhnya dalam masa hidupnya di dunia, dalam menggunakan waktunya itu untuk beramal saleh. Ay addal fara'id al-mafruḍa 'alaihim wa hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah taala, kecuali orang-orang yang beriman, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan kepada mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka yang pertama dimaksudkan ayat ini adalah para sahabat. Para sahabat itu dalam keuntungan, tidak mengalami kerugian sedikit pun. Kenapa? Hidupnya mereka bersama Rasulullah dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan amal soleh. Itu para sahabat, orang yang sudah sukses, lepas dari kerugian, sudah mendapatkan keselamatan. Sampai Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bagaimana mau rugi para sahabat? Allah ridho sama mereka. Kalau kita ridho sama Allah, maklum, mau kita dapat rezeki, ya kan? Tapi kalau Allah ridho sama kita, akankah Allah ridho? Tergantung amal kita, Pak. Tergantung amal kita. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sudah berhasil selamat dari kerugian. Kenapa? Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Masa yang terbaik rugi? Kan tidak mungkin. Maka para kata ulama yang dimaksudkan dengan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat adalah orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu yang pertama adalah para sahabat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Ubay bin Ka'ab. Ini lihat tafsirnya Rasulullah kepada surat Wal Asri akan diceritakan. Rasulullah menafsirkan ayat langsung ini. Qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Wal Asri. Aku membacakan surat Wal Asri kepada Nabi Muhammad. Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ma tafsiruha ya Nabiyullah?" Wahai Rasulullah, apa tafsirnya surat ini? Lihat ini, Bu. Ini tafsir Al-Qur'an surat Wal Asri langsung dari Rasulullah. Hadisnya disebutkan, diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Wal Asri, kata Rasulullah SAW ini, Wal Asri qasamun minallahi aqsama bihi bi akhirin nahar. Kata Rasulullah SAW, yang dimaksudkan dengan Wal Asri, Allah bersumpah dengan waktu yang akhir sebelum maghrib, yang tadi sudah kita sebutkan. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Abu Jahlin, yang dimaksudkan dengan innal insana lafi khusrin adalah Abu Jahal.
Illal ladzina amanu Abu Bakar wa amilus shalihat Umar wa tawasaw bil haqqi Utsman wa tawasaw bis sabr Ali radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengakui ini merupakan keutamaan 4 orang sahabat. Ketika Rasulullah mengatakan wal asri, itu maksudnya Allah bersumpah dengan waktu yang akhir sebelum maghrib. Innal insana lafi khusrin, itu Abu Jahal, kata beliau. Illal ladzina amanu, diakui keimanannya Abu Bakar. Wa amilus shalihat, diakui amal solehnya seorang Umar bin Khattab. Wa tawasaw bil haqq Utsman bin Affan. Wa tawasaw bis sabr adalah Ali bin Abi Thalib. Artinya Abu Bakar terkenal karena keimanannya yang paling menonjol. Umar bin Khattab itu orang yang paling kuat amal solehnya. Sampai-sampai setan aja takut dalam sebuah riwayat. Yang ketiga, Utsman bin Affan itu paling kuat dalam masalah mempertahankan kebenaran. Maka dia berinfak dengan banyaknya harta. Umar Utsman bin Affan sampai detik ini dia mendapatkan pahala dari setiap infaknya. Itu sumur-sumur yang dekat dengan Masjid Nabawi itu punya beliau sampai sekarang masih ada. Airnya digunakan untuk maslahat jamaatul hajat. Maka pahalanya Utsman bin Affan itu enggak pernah berhenti. Maka Utsman bin Affan itu sangat kuat dalam menyokong kebenaran, wa tawasaw bil haqq, menguatkan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, orang yang paling sabar di antaranya Ali bin Abi Thalib. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan menyebutkan para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagai penguat dari ucapan yang sebelumnya. Yang dimaksudkan ayat ini adalah ayat tentang keutamaan para sahabat. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua termasuk akan mendapatinya kalau kita berbuat yang sama sebagaimana para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Al-Qur'an surat apa, Bu? Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan siapapun orangnya yang mengikuti mereka. Berarti kita termasuk. Kalau kita mengikuti para sahabat akan terbebas dari kerugian, akan terbebas dari azab, akan terbebas dari kekurangan. Sebagaimana yang sudah kita bahas dengan ayat ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa tawasaw bil haqqi aw awsaw ba'dahum ba'dan wa hadza ba'dahum 'ala ba'din bil haqqi ay bit tauhid. Maka yang dimaksudkan dengan wa tawasaw bil haqq, saling dorong mendorong, nasihat menasehati untuk masalah tauhid. Al-haq at-tauhid, masalah Islam. Ajaran Islam adalah tauhid yang utamanya. Maka kita disuruh diperintahkan saling menasehati untuk mempertahankan tauhid. Maka tadi saya bisa jadi lalai, saya bisa jadi suatu saat putus asa. Maka antum mengingatkan saya untuk bertahan di atas tauhid, di atas kebenaran Islam. Kenapa? Lalai dan putus asa mungkin akan menyingkap hati masing-masing di antara kita. Maka Allah agar kita selamat, ayo bersama-sama masuk surga. Maka bukan berhenti pada iman dan amal soleh, tapi saling menasehati. Wa tawasaw bis sabri ay ala ta'atillahi wa azza wa jalla wa an ma'asihi, dan untuk saling menasehati untuk bertahan dalam beriman dan menghadapi hal-hal yang tidak baik, entah maksiat atau hal yang berkaitan dengan takdir yang tidak baik bagi kita. Maka kita diperintahkan saling menasehati supaya tidak putus asa. Nyuwun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang mantan ustaz. Saya pernah baca
di Jakarta kejadian tahun 90-an. Kenapa? Ustadz ini mungkin ada khilafnya karena tekanan takdir, sakit yang tidak pernah selesai. Untuk bertahan menjadi Islam itu berat. Kalau kita nggak saling menasehati, nggak saling bantu membantu, maka orang ini kemudian kebetulan menikah, mendapatkan orang yang tidak baik, akhirnya kemudian terbawa menjual imannya, meninggal dalam kekafiran. Waliyadzubillah. Maka bertahan sabar atas takdir, bertahan sabar untuk meninggalkan maksiat, bertahan sabar untuk bertahan dalam Islam, itu saling mengaitkan kita, saling mengingatkan kita satu sama lain. Kalau enggak, bisa mantan-mantan kebaikan. Kalau mantan preman, alhamdulillah. Mantan kafir, alhamdulillah. Tapi kalau mantan muslim, mantan soleh, mantan solehah, ini berarti artinya apa? Dia gugur, kebaikannya runtuh. Maka kita saling menasehati pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi, selamat bukan hanya dengan iman dan amal soleh, tapi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini kurang lebih masih ada 6 menit dari waktu jam 7. Barangkali ada komentar atau hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Semoga. Atau cukup? Ada, Bu, silakan, Bu. Waalaikumsalam. Iya. Suaranya nggak jelas itu. Kalau bisa pakai itu aja, Bu. Afwan Ustaz, saya agak kepikiran yang masalah kebaikan waktu mudanya itu akan menutup pada waktu tua ketika dia ada uzur. Iya. Yang jadi pertanyaan saya dan pemikiran saya, Ustaz, ketika kita hijrah setelah kita melewati masa muda. Jadi masa muda berarti kita tidak terlalu baik istilahnya, atau belum sebaik waktu tuanya. Nah, ketika masa tuanya dia ada uzur, adakah ini kita bisa mensiasati apa gitu, Ustaz, supaya kita bisa mendapatkan yang sebaik waktu muda? Maka tadi ibu perhatikan ucapan saya, katakan kepada anak-anak kita, katakan kepada yang masih pada muda. Kenapa? Saya sedang membahas tentang menjaga waktu. Kan wal asri, masalah waktu tadi. Lah bagaimana dengan kita yang dulunya di masa muda khilaf? Maka ada ayat yang membesarkan orang-orang yang bertobat, yang membesarkan orang-orang yang hijrah. Dan betapa untungnya itu, karena Allah memberikan kesempatan hijrah. Demi Allah, Al-Quran surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang itu bertobat, artinya orang itu hijrah, kemudian dia setelah hijrah dia beriman dan beramal soleh, menunjukkan bahwa taubatnya taubatan nasuha, hijrah betul. Apa kata Allah? Fa'asa ulaika ayyubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan merubah nilai keburukannya di masa mudanya, sebanyak apapun dosanya di masa muda, Allah ganti menjadi nilai kebaikan tanpa beramal. Tanpa beramal loh. Ibu di masa muda, saya di masa muda, dan bapak-bapak di masa mudanya malah bajel, preman mungkin. Tapi sama Allah dikaruniai kesempatan tobat dan hijrah betul, itu maka seluruh keburukannya di masa muda, misal anggap aja 50 ton, kena ditimbang 50 ton, maka 50 ton itu menjadi kebaikan tanpa kita beramal. Paham? Maka ibu lihatnya dari sisi yang itu. Kalau yang tadi saya sampaikan itu untuk memang kita menjaga masa waktu kita, maka katakan kepada anak-anak kita, didik anak mereka kita
supaya kamu jangan meniru saya. Nah, tapi kalau saya bagaimana? Saya mendapatkan kenikmatan dari hijrah. Yang pertama itu. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Terkait dengan masalah taubat ini, bahkan menjadikan salah satu pintu surga adalah babut taubat, pintu taubat. Maka kalau ada orang hijrah, salah satu pintunya masuk surga gara-gara taubatnya itu. Apa kurangnya? Kan bagi ibu yang penting surga kan? Ya kan? Ya sudah. Pintunya pintu taubat ada. Ada babul sholat, ada babul royan, puasa, ada babul jihad, ada babul kadhimin al-ghaidha, orang yang menahan emosi. Itu pintunya pintu menahan emosi, ada di surga. Ada babul taubat, pintu taubat. Maka orang yang pernah mendapati kesempatan taubat dan dia hijrah, itu surganya melalui pintu khusus. Ibu-ibu pernah tahu orang yang membunuh 99 orang di masa Bani Israel, kemudian menggenapi menjadi 100, ya, pernah dengar ya cerita ini? Hadisnya Bukhari Muslim. Itu masuk surganya gara-gara taubat. 100 loh, mati ini 100. Tapi masuk surganya gara-gara apa? Tobatnya. Jadi bagi kita yang sudah melewatkan masa itu, bersyukurlah dengan tobat. Inilah keutamaan saya. Bersyukurlah itu. Tapi bagi yang masih menjalani masa kecilnya, mari kita kondisikan mereka agar mendapatkan itu, Bu. Maksud saya seperti itu. Paham ya? Ada yang lain? Atau cukup? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya di pertemuan kita dari surat Wal-Asr ini. Betapa surat Wal-Asr ini merupakan sebuah kesempatan kita mengingatkan tentang pentingnya waktu, dan bahkan keselamatan kita adalah karena jamaah bersama-sama, tidak egois. Maka keselamatan kita bukan berdasarkan hanya iman dan amal soleh saja, tapi keterkaitan memperhatikan lingkungan, menasehati dengan kebaikan, menasehati untuk barang. Maka sabarnya kita dan berdasar kepada kebaikan inilah yang menyelamatkan barang-barang dan masuk surga berjamaah, terbebas dari azab karena berjamaah dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Aku lupa hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Khalid sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman untuk kita semuanya sehingga betul-betul kita bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita, meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira kami sampaikan. Segala khilaf, segala kekurangan dari saya mohon maaf, dan mari sekali lagi kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi